Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami akan melanjutkan keterangan syarat sholat berjamaah yang nomor 9. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yadurru lan orang bahayani opo ikhtilafu niyatil imami dadi bedone niyate imam wal makmumi lan makmum. Wa yasyihu lan sah apa iqtidaul muftaridi manute wong kang salat fardu salat makmum manut bil mutanaffili kelawan wong kang salat sunat. Bil mutawaffili kelawan wong kang salat sunat wal muaddi lan wong kang salat ada bil qada'i kelawan wong kang salat qada. Wa fi tawilatin lan ing dalem salat kang dawa wa fi tawilatin lan ing dalem salat kang dawa bi qasiratin kelawan salat kang cendhek. Bi qasiratin kelawan salat kang cendhek kadzuhrin kaya salat zuhur bisubhin kelawan jamaah kelawan manhub ing salat subuh. Wabil aksi lan kelawan suwali ai subhin ai kasubhin biduhrin. Wabil aksi lan kelawan suwali kadzuhrin bisubhin berarti kasubhin biduhrin. Wa qala lan dawuh bismillahirrahmanirrahim. Jadi syarat berjamaah yang nomor 9 adalah masalah perbuatan, berarti rukun-rukun fi'li yang zahir yang kelihatan itu supaya sama dengan imam. Supaya sama dengan imam sehingga bagi orang yang sholat fardu, sholat zuhur tidak boleh berjamaah kepada orang yang melakukan sholat kusuf karena tidak sama. Tapi kalau yang tidak sama wala yadurru khilafu niyatil imam wal makmum yasihu. Tapi kalau yang tidak sama itu adalah masalah niatnya makmum dan imam. Niatnya imam tidak sama dengan niat makmum. Bagaimana? Maka hukumnya sholatnya sah. Contoh seperti yasihu iqtida'ul muftaridi bitanaffuli. Orang yang melakukan sholat fardu sah berjamaah kepada orang yang melakukan sholat sunat. Demikian pula sholat qada. Orang yang sholat qada, orang yang sholat ada itu boleh berjamaah kepada orang sholat qada. Bahkan di dalam masalah sholat yang panjang boleh berjamaah kepada orang yang sholatnya pendek seperti makmumnya sholat zuhur, imamnya sholat subuh, atau makmumnya sholat zuhur, atau makmumnya sholat subuh, imamnya sholat zuhur. Itu sah. Bisa ulangi. Jadi masih bagi imam. Jadi masalah sholat berjamaah niki orang yang berjamaah tidak harus kepada orang yang sholatnya sama. Wala yadhur lagi wala yadhur ila laili wan nahar. Wala yadhur ila niyatil imam wal makmum. Ya, jadi kalau yang tidak sama niatnya bukan perbuatannya, bukan rukun qaulinya yang tidak sama, tapi masalah niat. Seperti
makmum sholat fardu, imamnya sholat sunat. Makmumnya sholat ada, imamnya sholat qadha. Makmumnya sholat yang panjang seperti sholat dhuhur, imamnya sholat subuh. Atau makmumnya sholat isya, imamnya sholat maghrib. Atau kebalikannya, makmum sholat maghrib, imam sholat isya, sah hukumnya, boleh hukumnya. Sholat zuhur jamaah kepada orang yang sholat subuh boleh. Wa qala lan dawu sapa as-Syekh al-Islam sapa Syekhul Islam Zakaria dawu Zakaria ing Zakaria al-Ansari fi Syarhil Manhaji dalam kitab sarai dalam saya kitab banyak wal tadi fi nahwi dhuhrin bisubhin aw maghribin kamasbukin fayatimu sholatahu ba'da salami imami. Jadi orang yang sholat dhuhur berjamaah kepada orang yang sholat subuh atau berjamaah kepada orang yang sholat maghrib, hukumnya itu sama dengan makmum masbuk yang menyempurnakan bacaan-bacaan tersebut. Jadi orang yang sholat zuhur jamaah kepada sholat subuh, sholat zuhur jamaah kepada maghrib sama dengan hukumnya itu sama dengan makmum masbuk, yakni setelah imam qulu salam makmum supaya menyempurnakan sholatnya. Tadi kan sholat subuh jamaah kepada orang yang sholat zuhur jamaah kepada orang yang sholat subuh, sah. Wa qala lan dawu sapa Syekhul Islami Imam Syekhul Islam Zakaria al-Ansari kang bangsa sahabat Ansar. Dawu fi Syarhil Manhaji ing dalem sare kitab Manhaj wal muqtadi fi nahwi dhuhrin wa subhin wa ma'aw maghribin kamasbukin fayutimmu sholatahu. Ing dawa wal al-muqtadi ute wong kang manut fi nahwi dhuhrin ing dalem sepadani salat zuhur bisubhin kelawan salat subuh. Orang makmumnya salat zuhur, imamnya salat subuh, atau makmumnya salat subuh, imamnya salat maghrib. Jadi gimana lah nanti ini kan makmumnya 4 rakaat, imamnya 2 rakaat. Ketika fayutimu sholatahu muqaman qanu sapa muqtadi sholatahu ing sholate muqtadi ba'da salami imami ing dalem sause salami imami muqtadi. Ini dalam kitab Saramihat Syekh Islam Zakaria wal muqtadi fi nahwi dhuhrin subhin aw maghribin bi kamasbukin fayutimu sholatahu ba'da salami imamihi. Jadi orang yang sholat zuhur berjamaah kepada orang yang sholat subuh atau berjamaah kepada orang yang sholat maghrib sama dengan makmum masbuk. Artinya gimana lah, nanti ketika imam sudah qulu salam makmum supaya menyempurnakan sholatnya. Yang 4 rakaat dengan 2 rakaat sudah makmum, berarti lebih cepat yang 2 rakaat. Jadi sholat zuhur, orang yang sholat zuhur berjamaah kepada orang yang sholat subuh, atau sholat maghrib makmumnya sholat maghrib, imamnya sholat subuh. Itu gimana? Sama dengan makmum masbuk.
artinya sama dengan makmum masbuk, setelah imam uluk salam maka makmum tersebut menyempurnakan sholatnya. Berarti kalau makmumnya sholat zuhur menambah 2 rakaat setelah apa? Setelah imam uluk salam. Atau sholatnya sholat zuhur, makmumnya sholat zuhur, imamnya sholat maghrib. Makmumnya sholat maghrib berarti sama dengan makmum masbuk, artinya sama dengan makmum masbuk di sini supaya menyempurnakan sholatnya. Wa nahu utawi lafat nahu iku min ziyadati saking tambahan ingsun. Saking tambahan ingsun berarti fi nahwi. Zuhrin bisufyan itu cuma tanda tambahan dari kiai, dari Syaikh Islam. Wal afdalu utai kang luwih utama iku mutaba'atuhu oleh manut makmum ing imam, oleh makmum muqtadi ing imam fi kunutin ing dalam kunut, fi subuhi ing dalam subuh, wa tasyahhudin lan tasyahud akhirin kang akhir apa fil maghribi ing dalam salat maghrib. Tadi kan orang makmumnya salat zuhur, imam salat subuh boleh sah. Makmumnya salat maghrib, imamnya salat subuh sah. Tapi yang di sini sekarang bagaimana? Ketika melakukan doa kunut, makmum harus bagaimana? Sholat zuhur tidak ada kunutnya, sedangkan imam ya harus kunut, melakukan sunnah kunut. Yang lebih utama karena makmum itu mengikuti kepada imam, yang lebih utama ketika imamnya doa kunut pada sholat subuh itu doa kunut, berarti makmum yang melakukan sholat zuhur itu mengikuti, ikut baca doa kunut. Atau imamnya tasyahud akhir, wa tasyahud di akhir fil maghribi, atau imamnya melakukan tasyahud akhir. Berarti ini makmumnya sholat zuhur, imamnya sholat maghrib. Makmumnya sholat zuhur, imamnya sholat maghrib. Bagaimana tadi sudah disebut wal afdalu mutaba'atu fi kunutin fi subhi wa tasyahhudin akhir fil maghribi. Yang lebih utama ketika imam melakukan tasyahud akhir, makmum ikut juga tasyahud akhir. Tapi di sini wazifalahu firaquhu bin niyati irastaghala bihima. Falahu moko iku wenang kadhe makmum firaquhu utawi misai imam bin niyati kelawan niat irasta'ala ta'ala ari kalani ketungkul sapa makmum lan imam. Sapa makmum ari kalani ketungkul sapa makmum bihima kelawan karone kunut lan tasyahud. Jadi bagi makmum tersebut boleh memisahkan diri dari imam. Apa berarti ketika imamnya doa kunut, jadi makmum niat memisahkan diri dari imam. Ketika imamnya melakukan tahiyat akhir pada sholat maghrib, makmum tadi boleh memilih. Nah, ini bisa seperti tadi itu mengikuti kepada imam, berarti ikut tasyahud akhir pada ketika imamnya dapat 3 rakaat, berarti karena sholat maghrib 3 rakaat. Makmum semestinya tidak. Ya, nah makmumnya sholat zuhur bagaimana? Yang utama makmum ikut sholat, ikut tasyahud akhir. Berarti ketika ada imamnya dapat 3 rakaat, makmum ikut 3 rakaat itu juga melakukan tasyahud akhir. Dan cuma tadi disebutkan imam, makmum boleh memilih. Ketika membaca doa kunut, makmum boleh milih, saya itu mau niat mufaraqah dengan imam, sah, boleh. Wa dzikrul afdhaliyati utawi nuturaken sifat utama.
iku min ziyadati saking tambahan ingsun. Iku min ziyadati saking tambahan ingsun wabihi lan kelawan tasyahud akhir sorrohah mertelaaken sapa Imam Nawawi fil Majmu'i ing dalem kitab Majmu'. Fil Majmu'i ing dalem kitab Majmu'. Jadi niki masalah menyebutkan keutamaannya itu lafaz wal dzikrul afdiyati itu merupakan tambahan dari Syekh Islam ini. Sedangkan masalah tasawuf akhir ini Imam Nawawi menjelaskan dalam kitab Majmu'. Wal muqtadi utai wong kang manut fi aksi dzalika ing dalam sewalike fi nahwi dhuhrin bi subhin au bima au maghribin, berarti ai fi subhin tegese ing dalam salat subuh au maghribin utawa salat maghrib bi nahwi dhuhrin ing dalam sepadane salat zuhur iku ila tamah ari kalani wis sempurna sapa muqtadi salatahu ing salate muqtadi faraqahu muqamisa sapa muqtadi ing imam bin niyati kelawan niat. Tadi salat imamnya salat zuhur berjamaah kepada orang yang salat subuh. Lah kalau sekarang makmumnya salat subuh, imamnya sholat zuhur. Makmumnya sholat zuhur, makmumnya sholat maghrib, imamnya sholat zuhur. Karena di sini kebalikannya. Jadi ketika idza atamma, makmumnya sholat subuh, imamnya sholat zuhur. Atau makmumnya sholat maghrib, imamnya sholat zuhur. Nah bagaimana? Ketika sholatnya makmum sudah sempurna, maka supaya niat memisah dari imam, berarti imam makmumnya sholat subuh, imamnya sholat zuhur. Dan nanti ketika niki jangan melakukan doa kunut. Kenapa imamnya itu tidak melakukan doa kunut? Ketika sudah sholatnya makmumnya kan sholat subuh, berarti dapat 2 rakaat sudah selesai sholatnya. Berarti makmum selesai sholatnya, imam masih melakukan tasyahud awal. Nah ini bagi makmum, saya ulangi, bagi makmum ketika sholatnya sudah selesai, berarti sudah sempurna karena sholat subuh sudah dapat 2 rakaat, maka niat mufaraqah dari imam. Usolli imamnya sholat zuhur, makmumnya sholat usolli fardhu subhi, imamnya usolli fardhu dhuhri. Usolli fardhu subhi rak'ataini adaan mustaqbilal qiblati makmuman lillahi ta'ala Allahu akbar. 1 rakaat, 2 rakaat. 2 rakaat adalah sholat terakhir bagi makmum, sedangkan bagi imam masih melakukan tasyahud awal. Nah, berarti pada waktu ini idza tamma sholatu faraqah, maka makmum supaya niat mufaraqah memisahkan diri dari imam. Bagaimana sholatnya masuk sholat jamaah? Masuk sholat jamaah. Jadi makmumnya sholat maghrib, imamnya sholat zuhur. Ketika dapat 3 rakaat, 3 rakaat berarti makmum melakukan tahiyat akhir, sedangkan imam tidak melakukan karena masih dapat 3 rakaat. Nah, ketika itu, berarti ketika dapat 3 rakaat, makmum supaya niat memisahkan diri dari imam.
Wal afdalu utawi kang luwih utama iku intiwaruhu ngenteni makmum ing imam fi subhin ing dalam salat subuh. Kenapa yusallima drapun uluk salam ma'ahu sartani imam. Drapun uluk salam sapa makmum ma'ahu sartani imam. Tapi ini kalau dalam salat subuh yang lebih utama makmum supaya menunggu imam agar supaya uluk salamnya bersamaan dengan imam. Wal afdalu intidharuhu, berarti kan tadi contohnya makmumnya sholat dhuhr, makmumnya sholat subuh, imamnya sholat dhuhr. Nah, di sini yang utama gimana? Makmum supaya menunggu tasyahud akhirnya imam. Tapi kalau sholat maghrib bikhilafi kelawan bedani makmum fil maghribi ing dalem sholat laisa ora ono iku lahu kadwe muqtadi apa intidharuhu oleh ngenteni ing imam. Kenapa li annau krana satuhuni muqtadi iku yudisu ngenyari sapa muqtadi julusan ing lungguh lam yaf'alhu ora agawe ing julus sapa al imamu imam. Yang lebih utama makmum supaya menunggu imam agar supaya nanti bisa uluk salam bersamaan imam. Jadi makmum sudah dapat 2 rakaat, imamnya tasyahud awal, makmumnya tasyahud akhir. Yang lebih utama makmum itu nanti menunggu kepada imam. Ada yang nunggu setelah imam selesai sholat, saya ulangi lagi. Yang lebih utama berarti makmumnya sholat subuh, imamnya sholat dhuhr. Maka yang lebih utama makmum itu supaya menunggu imam agar bisa uluk salam dengan wal afdalu intidharu, imamnya makmumnya sholat subuh, imamnya sholat dhuhr. Yang utama menunggu. Jadi menunggunya berapa? Berarti makmum tersebut karena makmumnya sholat subuh, imam dhuhr, menunggu sampai dapat imam 2 rakaat ketiga dan keempat. Tujuannya apa? Agar liyusallima drapun uluk salam sapa makmum ma'ahu bareng serta imam, agar supaya makmum yang sholatnya sholat subuh itu bisa uluk salam dengan bersamaan dengan imam. Bikhilafihi kelawan bedani kelawan makmum fil maghribi ing dalam sholat maghrib. Laisa ora ono iku lahu wenang kate muktani apa intidharuhu menteni imam. Li annahu krana satuhuni muqtadin iku yuhdisu ngenyari sapa julusan ing lungguh lam yaf'alhu ora agawe ing julus sapa al imamu imam. Tapi kalau masalah di dalam sholat maghrib, makmum tidak perlu menunggu kepada imam. Makmum tidak perlu menunggu imam. Kalau tadi ketika sholat subuh makmum boleh menunggu imam. Yang utama makmum menunggu imam. Tapi kalau masalah sholat maghrib, makmumnya sholat subuh, imamnya sholat maghrib. Bagaimana makmum? Apakah harus menunggu imam? Tidak.
makmum tidak perlu menunggu imam. Berarti makmumnya itu dapat 3 rakaat tasyahud akhir. Imamnya masih berdiri. Itu yang seperti ini hukumnya boleh. Saya ulangi. Jadi masalah seperti ini, masalah makmumnya sholat maghrib, imamnya sholat isya. Niki tidak perlu menunggu. Kenapa? Karena makmum tersebut termasuk membarui duduknya, yang mana imam tidak bisa melakukan. Nah, imam tidak bisa pada waktu ketika sudah pada rakaat ketiga tidak ada yang namanya tasyahud akhir. Imamnya sholat zuhur, makmumnya sholat maghrib. Berarti pada rakaat ketiga itu adalah tasyahud akhirnya makmum. Bagaimana? Makanya di sini laisa lahu intidhar, makmum itu tidak perlu, tidak disunatkan menunggu imam. Kalau sholat subuh dengan zuhur malah bisa menunggu, maghrib dengan zuhur tidak menunggu. Ya masalah di sini. Ketika pada dapat 3 rakaat imam, makmumnya 3 rakaat selesai sholat, imamnya kurang 1 rakaat. Makanya ini di masalah ini makmum tidak perlu menunggu imam. Jadi makmumnya tidak perlu menunggu imam. Ini masalah sholat berjamaah. Jadi sholatnya niatnya antara imam dengan makmum tidak sama. Niatnya imam sholat subuh, makmumnya sholat zuhur. Boleh. Tapi kalau yang saya tentukan kemarin ini masalahnya orang yang sholat fardu tidak boleh sholat jamaah kepada orang yang sholat kusuf, sholat sunat gerhana. Karena kenapa? Masalah sholat gerhana itu tidak ada rukuknya 2 kali, sedangkan sholat fardu rukuknya 1 kali. Itu artinya ya, pekerjaan atau rukun fi'li yang kelihatan itu tidak sama dengan makmum. Makanya tidak boleh kalau seperti itu. Kecuali imamnya itu sudah berdiri dari rukuk yang kedua di dalam rakaat yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lan dawu sapa as-Syekh Sulaimanul Jamal Imam Sulaiman Al-Jamal fi Futuhatil Wahhabi, ing dalam kitab Futuhatil Wahhab, qauluhu utawi dawu Syekhul Islam wal afdalu Syekh Sulaiman ini wal afdalu intidharu fi subhin illam yahsha khurujal waqti qabla tahallulihi. Nyatane wal afdalu utai kang luwih utama iku intidharuhu oleh ngenteni imam fi subhin ing dalam sholat subuh, ai il lam yahsa lamun ora wedi sapa makmum wal afdalu wal afdalu ta'alimu iku intidharuhu iku intidharuhu wal afdalu intidharu fi subhin. Jadi tadi sunatnya itu supaya menunggu dalam masalah salat subuh apabila illam yahsha khurujal waqti qabla tahallulihi, apabila makmum tidak khawatir, tidak mengkhawatirkan keluar waktu. Jadi sebelum uluk salam waktu subuh sudah habis. Waktu subuh.
sholat subuh jamaah kepada orang yang sholat dohor. Berarti imamnya kalau niki waktu subuh, imamnya itu melakukan sholat qodok dohor, makmumnya mau sholat subuh. Berarti makmum menunggu imam tadi apabila tidak mengkhawatirkan habisnya waktunya makmum. Kalau nanti habis waktunya gimana? Berarti ya tidak, lebih baik uluk salam, berarti mufaraqah dengan imam. La wa ilan tawara lan ari kalani qauluhu wal afdalu intidharu fi subhi iku ai illam yahsa tegese lamun ora wedi sapa makmum khurujal waqti ing metuni waktuni salat qabla tahallulihi ing dalem sadurungi amri halale makmum. Berarti ing dalem sadurungi salami makmum. Makmum yang melakukan sholat subuh, imamnya sholat dohor, yang utama adalah makmum supaya menunggu imam agar supaya uluk salamnya bersamaan dengan imam apabila tidak mengkhawatirkan habisnya waktu subuh. Wa idzan tawarahu lan ari kalane ngenteni sapa makmum ing imam, lan ari kalane ngenteni sapa makmum ing imam apalah moko dawaaken sapa makmum dawaaken sapa makmum ad-du'a ing doa ba'da tasahhudihi ing dalem sakwise tasahude makmum fima ing dalem barang yadharu kang pertelo apa ma. Intaha wasna apa syarah Muhammad Romli Sohil. Nah sekarang masa penantian makmum menunggu imam, karena makmumnya sholat subuh, imamnya sholat zuhur. Makmumnya sholat subuh, imamnya sholat maghrib. Berarti kan makmum menunggu imam. Nah, pada waktu makmum menunggu imam itu supaya setelah makmum membaca tasyahud akhir maka memperbanyak baca doa. Teruskan baca doa terus sambil menunggu, sunat hukumnya. Jangan mengulangi tasyahudnya. Jadi bacaan doa yang panjang. Wa qauluhu aqala ad-du'a aynadban. Jadi pada waktu makmum menunggu imam, sunatnya makmum adalah membaca doa yang lama. Wala yukarriru lan ora kena bola bali sapa makmum at-tasyahhuda ing tasyahud. Makmum tidak boleh mengulang-ulang tasyahudnya karena menunggu imam lama kurang 2 rakaat. Tasyahud yang diulang-ulang jangan. Tapi gimana? Ya doa, baca doa. Falau lam yahfad, mau doa panjang imamnya ini kurang 2 rakaat. Ternyata makmumnya tidak hafal. Falau lam yahfad maka lamun ora hafal sapa makmum illa doaan angin ing doa qasiron kang cendek apa doa. Kalau limat karrarahu mukombolan balenono sapa makmum ing doa qasiron. Kalau makmum yang menunggu imam mau membaca doa yang panjang tidak hafal, kecuali doa yang pendek hafalnya gimana? Berarti doa yang pendek tersebut diulang-ulang, bukan tasyahudnya yang diulang-ulang, tapi doa yang pendek itu diulang-ulang. Kenapa? Pada waktu makmum menunggu imam, sunnatnya itu makmum membaca doa yang panjang karena li'anna sholata krono satu huni sholat. Li'anna sholata krono satu huni sholat ikula sukuta
ora ono meneng iku maujud fiha ing dalem sholat. Karena di dalam sholat itu tidak ada yang namanya diam, tapi dalam sholat itu diisi dengan bacaan-bacaan. Wa innama lam yukarrir, lan angin pestini ora kena bola-bali sapa makmum at-tasyahuda ing tasyahud. Alasannya apa? Khurujan krono arai metu min khilafiman, saking sulayani wong ulama abatola kang batalakan sapa man bitakririr rukni kelawan bolan balane rukun al-qauli kang bangsa pengucap apa rukun. Dalam penungguan makmum pada waktu menunggu imam memperbanyak baca doa yang panjang. Kalau tidak hafal doa yang pendek diulang-ulang, tapi tidak boleh mengulang-ulang tasyahudnya. Kenapa tidak boleh mengulang tasyahud? Karena tujuannya untuk keluar dari perbedaan ulama. Karena ada ulama yang mengatakan bahwa mengulang-ulang rukun qauli itu bisa membatalkan kepada sholat. Jadi keluar dari khilaf berarti memperbanyak mengulang-ulang baca doanya. Intaha ustutuk apa Qaulun Ali dawe Syekh Ali Sabroh Malisi. Berarti aku di sini iki inta ustutuk apa qaulu apa qaulu Syekh Ali Sabroh Malisi. Dari kami cukup sekian. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 30